Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan dengar firman-Mu. Ya, selamat siang, saudara. Ya. Oke, kita berdoa kebenaran Tuhan. Bapak, kami serahkan waktunya dalam tangan Kasih-Mu, Tuhan yang mengasihkan kami. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan kepada kami luas kasihan supaya kami berjumpa dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan sebagai usia muda kami, sebagai mahasiswa, kami sungguh-sungguh boleh mengikuti Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh mengikuti Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena begitu banyak hal yang begitu menarik hati kami untuk beralih dari Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman ini dalam tangan. Dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Yosua 24 ayat 14 dan 15. Sebelumnya saya mau nanya, sampai jam berapa ya? Jam 12 lewat? Ya, 12 sudah jam 5 ya. Ya, saya belum tahu karena kemarin ya, kelebihannya waktu saya sampaikan di sini, tolong kalau pulangnya begini sebelum terakhir sudah ada tanda-tandanya dikit ya. Kalau enggak kebablasan. Jadi 15 ini. Saudara, mari kita buka Yosua 24 ayat 14 dan 15. Dua ayat ini kita baca bersama-sama. 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada-Nya yang tulus, ikhlas dan setia. Jauhkan Allah yang kepadanya nenek moyangmu daripada seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu akan tidak baik beribadah kepada Tuhan, inilah kata ini siapa kamu akan kepada Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah Amori yang berikan yang ini. Tetapi aku dan seisi aku lakukan hanya beribadah kepada Tuhan. Sekarang ini ayat yang penting sekali. Ini ayat ketika Yosua akan mengakhiri pelayanannya, bukan hanya mengakhiri hidupnya. Makanya kemudian memberikan ketua-ketua ini. Firman Tuhan terlebih dahulu, lalu kemudian ia mendorong Israel untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di tengah-tengah konteks waktu itu adalah penyembahan berhala yang merupakan kultur mereka, kebiasaan mereka, bahkan nenek moyang yang jauh di Mesopotamia dulu zaman Abraham sudah menyembah berhala. Kemudian di Mesir yang jauh juga tapi masih di belakangan. Kemudian yang bersama, yang up to date dengan mereka saat itu, yaitu penyembahan berhala di Kanaan. Nah, ini apa sih korelasinya dengan kita ya? Terlalu banyak, terlalu kuat. Ini zaman dimana ada tarik hal-hal yang lain yang mengalihkan perhatian kita, mengalihkan kita punya kesediaan untuk mengikat diri daripada kepada Tuhan. Itu banyak sekali. Saudara, ini luar biasa ya, zaman sekarang ini luar biasa gaya-gaya yang demikian. Bahkan hal yang namanya otoritas, hal yang namanya ketaatan, hal yang namanya sungguh-sungguh di satu pilihan, kebulatan hati, itu sudah banyak ditinggalkan. Dan ini konteksnya sama dengan zaman ini. Nah, nanti saudara, kalau kita lihat bagian ini, Yosua menuntut orang Israel untuk pilihlah pada hari ini. Pilihlah pada hari ini. Nah, pilihlah, ini bukan suatu pilihan yang satu kali seumur hidup. Benar, satu kali seumur hidup waktu pilih pertama, tapi itu juga serangkaian pilihan seumur hidup yang harus kita buat tiap-tiap hari, tiap-tiap saat waktu menghadapi daya tarik yang dibuat kita. Dulu di zaman mereka, itu daya tariknya besar sekali dari penyembahan berhala di sekeliling. Penyembahan berhala di sekeliling itu konkret, Allahnya nampak, tuntutannya kelihatan lebih
lebih berat, tuntutannya kayaknya lebih logis. Ya, kalau saudara-saudara baca Perjanjian Lama, itu mezbah untuk Allah Yahweh Israel itu nggak boleh dipahat sama sekali. Jadi nggak ada keindahan, batunya bagaimana di situ begitu saja sudah. Nggak boleh ada pahat-pahat, nggak boleh ada dibuat bagus-bagusnya, nggak perlu. Nanti di dalam bait Allah waktu dibuat bait Allah itu baru terjadi pembuatan-pembuatan yang lebih baik. Tapi ketika mereka masih di tema pertemuan, ketika mereka berada bersama di luar daripada bait Allah terjadi, itu batu mezbahnya itu nggak boleh dipahat. Sedangkan orang-orang penyembah berhala itu mezbahnya tidak indah, dipahat sedemikian rupa, diberi tatanan yang sedemikian rupa, bahkan ada emasnya, ada permatanya di sana, sehingga secara view itu pasti lebih indah, lebih punya daya tarik, lebih membesarkan hati, lebih membesarkan gengsi. Kalau saya sembah yang ini, gengsi saya lebih besar daripada saya sembah ini batu biasa. Bukan sembah batunya, maksudnya sembah memberikan persembahan di altar yang seperti ini, altar yang alamiah. Ini mah kecil, interior. Lalu kemudian alatnya nggak kelihatan lagi, nggak konkret. Nah ini konkret, ada berhala yang luar biasa, tampahannya, view-nya, sehingga orang lebih rasa touching gitu loh. Jadi kalau masuk ruangan yang plain aja, kadang biasa ya, saudara-saudara masuk ruangan yang penuh dengan ornamen-ornamen, itu bisa membuat kita punya perasaan terbawa. Sekarang masuk satu gedung yang tinggi sekali, lalu ada lukisan-lukisan besar, ornamen-ornamen, patung-patung, saudara merasa khusyuk. Kalau saudara masuk katedral, coba ya masuk katedral yang bagus, masuk itu suasananya itu langsung seperti waktu itu berjalan ke semua khusyuk. Kalau saudara masuk diskotik coba, lain kan, waduh, semua dipacu begitu ya. Jadi itu mempengaruhi. Sama juga waktu itu penyembah-penyembah berhala. Itu sebabnya Yosua memberikan perintah seperti ini. Pilihlah. Nah, saudara, saya kasih tema di sini adalah pelayanan penyertaan Tuhan. Sebenarnya Yosua waktu dia berikan pilihan, dia berikan tuntutan ini kepada Israel, dia minta mereka untuk mengalami penyertaan Tuhan. Kenapa kita harus pilih? Karena orang tua kita, nenek moyang kita, waktu pertama kali Adam dan Hawa, mereka memilih lain daripada yang Tuhan tentukan. Itu karena mereka melihat daya tarik dari kata-kata Inggris, bahwa Tuhan itu adalah pembunuh sukacita kosmik. Dia seorang pribadi kosmos yang begitu besar dan pembunuh sukacita. Dia tidak mau kita bersukacita, dia tidak mau kita bergembira. Dan itu Tuhan sampai hari ini. Sama juga di zaman mereka, di zaman Yosua. Dibilang bahwa kalau menyembah Yahweh itu hanya susah melulu. Kalau kamu menyembah ini, itu sukacita. Nah, saudara, kenapa begitu? Nah, nanti kita lihat. Yang pertama, itu karena tuntutan Allah itu kelihatannya, dan memang demikian. Itu tuntutan yang total, yang mutlak, tuntutan yang serius. Dia berkata dalam kalimat yang pertama, oleh sebab itu. Sudah diberitahukan sebelumnya, kalau kata oleh sebab itu, maka sudah asumsi ada sebelumnya pembicaraan yang menjadi dasar dari kesimpulan berikut ini atau dorongan yang berikut, perintah yang berikut. Dia memberitahukan kebaikan Yahweh yang luar biasa, yang habis-habisan bagi bangsa Israel. Kamu diberikan tanah, semua janji itu digenapi full sama kamu. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Kata takut akan Tuhan. Nah, saudara, takut akan Tuhan di sini, ini bukan dalam pengertian di bagian lain, itu pengertiannya ada. Itu membuat kegentaran, membuat yang mengalami itu secara merasa terintimidasi karena teofani yang luar biasa. Tapi di dalam bagian ini tidak demikian. Ini sebuah takut yang lebih menuju kepada rasa hormat yang membawa diri yang takut itu menjadi ingin mendevosikan hidupnya, mendedikasikan, membaktikan dirinya sepenuhnya secara total. Dijelaskan dengan kalimat ikhlas dan setia. Ini mutlak. Kenapa Tuhan menurut kita mutlak? Karena Tuhan itu habis-habisan buat kita. Kalau kita baca di Perjanjian Baru, maka Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Itu gak mungkin gak mungkin remeh, gak mungkin suatu perbuatan penyataan kasih yang ringan, yang bobotnya gak ada, gak mungkin. Kalau sampai mati di kayu salib, dia yang gak layak mati, satu-satunya pribadi yang gak boleh mendapatkan suatu perlakuan tidak adil yang paling kecil sekalipun. Itu adalah Yesus, itu adalah Allah.
tidak keadilan. Siapa sih saya yang menuntut keadilan? Sebenarnya kalau mau jujur-jujur, kita menuntut keadilan itu juga nggak pantas. Keadilan bagi saya itu adalah hukuman bagi saya. Tapi kan tetap aja kan kalau tidak adil ya merasa syak juga, merasa jengkel kalau tidak diperlakukan tidak adil. Jadi tidak satu pribadi. Siapapun itu, bahkan bayi yang paling kecil, masih orang, bahkan ketika dia bisa sampai dilahirkan dengan baik, itu bukan karena dia mendapatkan keadilan hak asasi manusia ini dihargai sepenuhnya. Antar manusia dia, tapi secara kosmos itu tidak harus. Tapi Tuhan berbelas kasihan memberikan kasih karunia sampai dilahirkan, lalu sampai dibesarkan, lalu sampai dibaikin sampai sekarang. Itu semuanya kasih karunia. Jadi nggak ada, kalau kita tuntut adil, adil itu artinya saya dihukum. Itu sebenarnya. Coba kita periksa hati kita sendiri ya. Kita tuntut adil sama orang, tapi biasanya kita adil nggak sama orang. Kita jadi jujur, kita sendiri nggak adil sama orang. Banyak yang nggak adil. Tapi kalau kita lihat Hitler ya, kita lebih baik jauh dari Hitler ya. Kita lihat Soeharto, wah saya nggak pernah korupsi. Langsung kita merasa lebih suci. Kenapa? Karena kita selalu lihat orang untuk merasa kita lebih baik. Itu relatif, saudara ya. Tetapi yang Tuhan tuntut itu kemudian biar kita yang relatif ini adalah berbentuk mutlak. Tuhan tuntut total, setia, ikhlas dan kasih setia. Ini suatu pengikatan diri yang mutlak kepada Tuhan. Dan setiap kata dipakai ibadah, itu terjemahan dari tepat itu adalah melayani. Jadi sebenarnya itu adalah beribadalah kepadanya. Itu kalau diterjemahkan lain itu adalah melayanilah kepadanya, melayanilah dia, layanilah dia. Jadi melayani Tuhan. Saudara-saudara, melayani Tuhan itu juga bukan sebenarnya saya melayani Tuhan, Tuhan butuh saya makanya saya melayani Tuhan. Tidak. Kalau saya pergi ke restoran, pramu tadi di sana harus melayani saya. Kenapa? Karena saya butuh dilayani dan saya akan bayar pelayanan tersebut. Saya butuh dilayani karena saya nggak bisa ngambil menunya sendiri dan makan begitu saja. Saya perlu dilayani. Nah, saudara, saya butuh pelayanan dia. Sama juga kalian di sini butuh pelayanan dosen juga butuh mungkin pelayanan yang lain. Tapi ketika itu konteksnya dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah baca di kitab Kisah Para Rasul. Lalu bilang Tuhan itu tidak butuh dilayani oleh manusia. Tuhan itu bukan hal-hal lain yang perlu kulit, perlu rumah, sehingga kemudian butuh manusia melayani Tuhan. Yang butuh Tuhan itu. Jadi di mana Tuhan? Kita melayani Tuhan itu bukan kita sedang melakukan sesuatu memenuhi kebutuhan Tuhan, menolong Tuhan. Tidak demikian. Tetapi kita melayani Tuhan. Itu sebenarnya pernyataan kasih sayang kita kepada Dia. Yang sebenarnya telah melayani kita. Dia yang melayani kita sebenarnya. Saya bisa melayani Tuhan karena Tuhan melayani saya. Jadi bagaimana saya melayani Tuhan itu? Saya bukan bekerja bagi Dia. Saya kalau bekerja bagi Tuhan sebenarnya saya yang merusak saja. Tapi ketika saya bilang saya melayani Tuhan dengan anugerah Tuhan, jadi semua itu pakai kuasa Tuhan, pakai anugerah Tuhan, maka saya ini hanya sekedar sarana. Sama kayak di rumah saya, saudara, kalau adik saya dipikirin atau istri saya dipikirin, taruh di situ, anak saya itu pengen juga ikut-ikutan bantu. Papa bantu ya, ini tantangan piring-piring ini berat. Wah dia buat kita harus bantu lagi, bikin baik lagi. Tapi kita senang karena dia pengen bantu. Nah seperti itu, saya kalau main Tuhan seperti itu sebenarnya. Bukan nggak tambah baik karena pelayanan saya, tapi dari situ persekutuan saya dengan Dia itu ada. Itu sebabnya Yosua ngomong ke Israel itu, saudara wajib di bagian lain. Kalian sampai ke negeri perjanjian ini dan memiliki semua kebaikan di sini. Ini bukan karena kekuatan kalian. Ini benar-benar pemberian Tuhan. Waktu mereka merebut tanah-tanah, mereka pakai pedang benar, mereka berperang benar. Tapi di dalam semua yang mereka lakukan itu, kita katakan itu bisa demikian karena Tuhan. Jadi setiap Tuhan yang memberikan negeri itu. Maksud saya demikian juga hidup kita. Kita bisa melakukan kebaikan dan kita bisa melakukan kebaikan itu karena Tuhan yang memberikan. Itu karena Tuhan yang menyediakan. Itu karena Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, kuasa, tenaga untuk bekerja, untuk berkuliah dan sebagainya sehingga kita bisa memperoleh apa yang sedang kita peroleh. Nah, saudara, itu sebabnya Yosua kemudian meminta saya kalau dia Tuhan yang demikian, maka konsekuensi logisnya adalah kamu takutlah. Saudara, ini yang kemudian memberikan kekuatan bagi Israel, juga bagi kita.
untuk menolak daya tarik yang lain. Karena kalimat memberi itu, kalimat itu diberikan setelah kalimat suruh takut akan Tuhan, baru dikasih kalimat jauhkan Allah yang kepadanya yang menempuh beribadah di Tirta, di Mesir, dan beribadah kepada Tuhan. Atau jauhkan Allah itu dan layanilah Tuhan. Saudara, kita tidak akan pernah bisa menolak daya tarik yang di luar itu. Apalagi kita makin bertambah usia, sudah mau lulus, itu saat-saatnya kita meninggalkan masa kanak-kanak kita dan masa remaja kita yang dulunya bergantung sama pendapat orang. Semuanya menurut mama papa atau menurut orang-orang tua. Sekarang kita sudah kalian ini sudah mulai akan memutuskan sendiri bagi diri kalian. Artinya kita sudah menginjak hari-hari dewasa, hari-hari di mana kita harus memutuskan sendiri. Itu sebabnya Yosua juga mengatakan kepada saya, putuskan, sungguh-sungguh, jauhkan daripada orang lain. Dia hanya bisa berseru, dia nggak bisa melakukan yang lain. Dia nggak bisa menegaskan perintahnya dengan ancaman-ancaman. Saudara baca di bagian lain, Israel sudah begitu luar biasa kacau, itu ada ancaman daripada Nabi, itu ancaman hukuman. Tapi di bagian ini enggak. Itu bukan berarti pertentangan dengan bagian yang sebelum, bagian-bagian yang saya sebutkan tadi. Tetapi bagian-bagian yang lain itu dalam konteks yang berbeda memang perlu ancaman. Tapi di bagian ini kami saya diam di tanah perjanjian dan mereka sudah mendapatkan semua kebaikan yang Tuhan janjikan, maka perintah seperti ini diberikan tanpa ancaman sebenarnya. Hanya memberikan mereka peringatan. Saudara, ini luar biasa. Yosua tetap menegaskan kemerdekaan mereka memilih. Dan berdasarkan kemerdekaan mereka memilih, kebebasan memilih itu, Yosua minta mereka pilihlah Tuhan. Saudara lihat di mana? Itu kemudiannya kita lihat ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk melayani Tuhan, di sini dibilang beribadah kepada Tuhan. Itu di dalam tafsir apa? Terjemahan yang lebih tepat ya. Itu sebenarnya tetapi jika kamu anggap jahat beribadah kepada Tuhan, kalau kamu anggap jahat melayani Tuhan, pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah, atau pilihlah pada hari kepada siapa kamu akan beribadah. Seorang teolog zaman sekarang pernah mengatakan satu kalimat yang saya benar-benar tersentak. Dia bilang kalau pernah ada dalam sejarah orang harus serius dengan imannya, khususnya orang Kristen serius dengan imannya, itu adalah orang Kristen. Kalau pernah ada masa dalam sejarah orang Kristen harus serius dengan imannya, itu adalah sekarang abad 21 ini. Saudara, kita lihat di mana-mana iman kita ditertawakan sekarang. Kamu lihat film-film semua menertawakan. Penemuan-penemuan atas nama ilmiah berkata Yesus tidak pernah bangkit. Lalu di mana di gereja-gereja ada ajaran bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Ada ajaran yang mengatakan lagi bahwa Yesus itu ada di semua agama, semua sama. Nah, ini kalinya kalian kita benar-benar memutuskan dengan sepenuh hati siapa yang mau kita pilih. Nah, ini apalagi teman kita di presiden ya, memutuskan segenap hati siapa yang kalian mau pilih ya, dari dua ya. Tapi apalagi perihal iman. Soal ini lebih serius sebenarnya. Begitu serius, kenapa? Karena Yosua bilang itu yang akan menjagamu. Melayani Tuhan itu yang akan menjagamu. Orang Kristen banyak kali gak pernah beri hati sama Tuhan, gak pernah ikut terlibat melayani, gak pernah ibadah serius, pergi gereja sama-sama, tapi kemudian ada masalah dia tanya, Tuhan kenapa? Why me Lord? Kenapa harus saya? Kenapa aku yang alami penderitaan? Kenapa aku rasa baik kok orang itu enak-enak saja hidupnya, wah subur terus. Kenapa aku alami pula, alami sakit seperti ini, dia wah makmur. Kenapa aku yang alami itu, aku miskin terus, aku susah terus, aku bodoh terus, aku ya semuanya kita tanya sama Tuhan. Kalau waktu kita tanya seperti itu, ada satu extent tertentu itu boleh sah kalau kita sebenarnya punya hubungan dengan Dia. Karena pemazmur juga pernah mengeluh yang sama. Tapi kalau kita nggak pernah punya hubungan sama Tuhan, kita nggak pernah pilih Tuhan, lalu kita tanya seperti itu kurang aja sekali. Sekarang di tengah-tengah situasi kepemudaan kita, kemahasiswaan kita, sebentar lagi kita akan putuskan hidup kita sendiri. Keputusan kita akan menentukan hidup kita. Maka firman Tuhan ini sangat aktual. Pilihlah pada hari ini. Pakai masa muda kita, pakai studi kita, kerja kita kelak. Untuk apa? Cari duit kan? Konkret banget itu duit. Ada orang bilang kalau nggak ada ini nggak bisa bicara. Saya punya
ipar sepupu. Satu kali ipar saya yang bukan ipar sepupu, ipar kandung, adiknya istri saya mau pergi ke luar negeri. Dia dapat kesempatan kerja. Tapi dia belum punya duit. Duitnya kasih pinjam bantuan, kita juga dibantu, lalu sekarang terpaksa. Tapi waktu dia mau pergi itu, dia kesulitan. Lalu ipar sepupu saya itu mau orang apa yang keluar negeri kemana-mana. Itu kalau enggak ada bangsa ngomong. Sekarang, wah waktu dia begitu ya hati sakit juga kan di bawah saya, hatinya sakit. Kita bilang udah tenang, tinggal lihat aja hari depan gimana. Orang berpikir seperti itu kita ya jalan. Kemarin dia menikah, yang pada saya menikah, istrinya juga kalangan kaya lah, dia juga orang kaya. Menikah hanya sebulan sekarang, istrinya lari pulang. Tinggal pertama tinggal yang baik kayak rumah menantu dan sebagainya, nggak cocok, berantem segala macam, pergi. Lalu kemudian dia mau pergi jemput istrinya nggak mau sama sekali, balik. Lalu papa mertuanya juga kesel ngomong sama dia, papa kecewa sama kamu. Oh dia juga parah, aku juga kecewa sama papa. Kalau dia ngomong itu bisa ketemu lagi nggak? Ketemu sampai hari ini mungkin mereka udah cerai. Saya mau tanya sama dia, dulu dia kan kalau ada ini dia ngomong sama dia ada di mana? Sekarang waktu kalian meli nanti ya, kalau meli kamu kemudian putus atau pisah. Oh itu ngeri, benar. Kalau kamu sekedar PTN juga karena kita pikir kalau PTN aman-aman saja, ngomong kosong, itu kuat, itu semua komplit yang ngomong kosong. Nah sebenarnya itu coba aja kamu PTN lalu ikatan hati manusia, jadi kalau sudah terjadi hubungan itu namanya kecil. Hanya budaya kita menipu kita terus, oh aman, belum serius bro, aman. Waktu kita rasa aman karena perbuatan kita, karena pendapat orang, kita sudah dalam bahaya. Kamu hanya aman kalau itu Tuhan yang bilang kamu aman. Kalau kamu bilang bukan Tuhan yang bilang kamu aman, pasti ya aman. Sekarang itu yang terjadi. Sekarang kita nggak mau komen lagi sama hubungan serius ya. Takut kecewa, takut sakit hati, putusin maka PTN, ya kan? Jadi aman. Siapa bilang aman? Siapa bilang? Kalau kamu baca pendapat orang yang bilang aman, Casanova dan sebagainya, kalau kalian baca sejarah-sejarahnya, katanya aman. Itu karena biografinya itu biografi yang namanya hasiografikal. Itu biografi yang supaya tokoh itu kelihatan hebat, karena dia tidak punya pengagumnya, maka itu biografi yang tidak ada catatan. Itu banyak di tulisan-tulisan masa lalu. Alkitab itu kalau kita satu-satunya tulisan paling kuno yang berani buka-bukaan. Tokoh yang dipakainya, tokoh yang dimunculkannya itu ada sisi gelap, ada sisi jahat, ada cacat. Bahkan Yosua, ini Yosua pas sudah baca, dia orang yang sangat mencintai Tuhan, tapi ada dua peristiwa, tiga peristiwa dia tidak dari Tuhan, dan dia maka akhirnya mengalami kegagalan. Sudah baca kita ini, itu the point. Bukan soal seluruh dari tokoh-tokoh yang menunjukkan, hanya satu pribadi yang terus gak cacat. Dan itu memang pantas harus pada diri, yaitu apa Tuhan. Setelah itu semua manusia cacat. Tapi coba kalau kita baca tulisan-tulisan kuno tentang raja-raja hebat, itu nggak ada cacat. Itu sudah seperti setengah dewa. Sekarang ini yang terjadi. Kita harus pilih. Kita mau pilih Tuhan atau Allah-Allah yang konkret, yang sebenarnya bukan Allah. Uang, kamu kuliah berapa? Untuk dapat kerja bagus, dapat uang, lalu bisa senangkan orang tua. Sudah lama. Dia bilang hari ini pilih kalau kamu mau baik, bahkan sama keluargamu, bahkan sama anak di sama saudara-saudaramu. Pilihlah hari ini kepada siapa kamu beribadah. Kemudian Yosua memberikan standpointnya sendiri. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pilihan yang jelas. Dia berani ngomong. Pilihlah, jangan saya pilih. Sekarang banyak dosennya juga termasuk ideologi. Itu kalau sudah kasih ilmu, karena begitu banyak argumentasi, begitu banyak pandangan, maka dia ingin orang yang netral. Kalau dia pengajar, katanya dia tidak boleh menjadi tirani bagi pikiran mahasiswa. Sehingga dia bilang, ini loh saya paparkan semua pandangan, kamu silahkan menunggu. Itu dosen yang kurang ajar. Karena kita waktu mengajar, walaupun kita nggak boleh paksakan orang untuk pilih,
apa yang menurut saya benar, karena itu punya kebebasan di sana. Tapi saya harus kasih tahu standpoint saya. Nggak ada netralitas. Netralitas itu omong kosong. Saudara-saudara, bahkan dalam teologi aja begitu. Bahkan ada salah satu orang dosen saya kenal, udah pendeta loh. Kita nanya anak-anaknya udah pernah dibaptis. Apalagi dari gereja yang cukup kuat. Kenapa nggak dibaptis? Enggak, saya pengen mereka nanti bisa berdiri sendiri. Bahkan imannya nanti itu apa? Saya nggak mau paksakan mereka. Ini orang tua yang kurang aja. Walaupun dia teologi, walaupun dia pendeta. Sekarang kita harus berani. Dan itu baru kita bisa jadi pemimpin. Karena suatu hari kita akan jadi pemimpin dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau dimanapun saja. Kalau kita akan jadi pemimpin dalam skop kecil atau skop besar, kita harus tidak netral. Kita harus pilih. Sekarang ini proses. Pilih itu proses. Pilih itu pasti kadang-kadang ada ragu. Gak ada orang yang satu kali peristiwa langsung hatinya pulang. Gak ada. Nah, saya mau jujur sama kalian, soalnya saya ini seorang peragu. Bapak tes apa namanya kejiwaan itu, bersama psikologi ya. Oh ternyata benar, saya ini peragu. Selama saya sedang berjuang, saya belajar hari ini bukan sudah selesai. Karena saya tahu anak muda ya saudara, kita harus belajar tetapkan hati, bulat hati itu sejak masa muda. Kamu kalau sudah umur 30, 40 baru mencoba buat hati itu sudah banyak terlambat. Masih 20-an, belasan bahkan itu harus belajar tetapkan hati. Itu harus dipakai. Nah, ini harus soal lakukan. Tetapkan hati, pilih yang mutlak, bulat hati. Walaupun kamu waktu mau pilih itu ragu-ragu ada membayangkan, tidak apa-apa. Saya ini benar-benar. Tapi kamu tahu, banyak benar, banyak kesaksian bahwa ini benar. Ada bukti benar. Ya, pilih. Jangan sama kayak menikah. Menikah itu benar nggak? Pasti benar nggak? Tapi akhirnya kita kan rasanya, terlalu jauh, itu lama. Mesti ngomong keluarga, aduh mesti lewat sini, mesti kata-kata sini dalam, mending gua langsung aja sama dia. Kalau dia mau sama gua. Malah kita kadang-kadang ragu, menikah. Karena kamu kalau kita katakan nanti, gak menikah dulu. Kalau aku mau mengalami semua kenikmatan itu. Takkan ragu, walaupun kita merasa bahkan udah ragu. Bisa gak menikmati nanti kalau dia putusin lagi gimana? Pokoknya sekarang tuh dulu. Bulat ya hati, saya mau menikah. Kalau kamu mulai ragu-ragu, lalu kamu kasih alternatifnya sama besar, yang pasti cenderung akan berpikir yang sebaliknya. Ngapain menikah? Kalau kau bisa rasakan itu sekarang. Sekarang ini penting sekali. Kalau kita memberi hati, melayani, beribadah kepada Tuhan, kalau kita tahu Tuhan Tuhan, kalau kita tahu Tuhan disertai, Tuhan itu sungguh-sungguh ada, dia sungguh-sungguh hidup. Tapi kita sekarang taat, sudah melakukan itu, bertindak mujizat. Itu maksudnya lebih tepat. Acting miracle. Kalau doing miracle itu kan itu Tuhan, tapi acting miracle itu Tuhan kasih ke kita. Dan itu untuk dia. Oke, kita sudah sampai 35 menit. Ya, jadi kita akhiri. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur karena kami belajar dari firman Tuhan yang menjawab sebenarnya seluruh persoalan hari-hari mahasiswa hari-hari muda kami. Kami berdoa Tuhan tolong kami agar pesan firman Tuhan supaya kami memilih sekarang segala bayaran yang harus kami berikan. Tuhan tolong kami segenap hati, sepenuh jiwa memilih Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami sendiri dengan teman kami yang Tuhan sudah kasih, supaya kami tidak dirumah-rumahkan oleh rupa-rupa pengajaran, pendapat manusia, kultur di sekeliling kami. Tolong kami Bapa. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan pertumbuhan kami, kami serahkan hari depan kami, kami serahkan perkuliahan kami, studi kami. Tuhan, nyatakan apa yang kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur.